Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah perkotaan yang telah hancur dan porak-poranda. Di tempat tersebut juga tengah terdapat sebuah pertarungan antara manusia melawan monster. Nampak kalau manusia yang memiliki kedua tangan sabit ini pun akan melayangkan serangannya, dan hanya dalam beberapa tebasan saja si monster pun berhasil dikalahkan dengan cukup mudah. Ya, sabit di tangan si manusia yang berkelamin laki-laki ini pun bisa ia ubah dengan sesuka hati, dan kini terlihat senyuman yang masih haus akan pertarungan pun terpancar jelas meski ia berhasil membasmi semua monster yang ada. Lanjut kepada sebuah narasi yang menceritakan awal mula munculnya para monster hingga mereka bisa menguasai dunia, yang mana malapetaka itu pun terjadi bertepatan dengan perayaan Halloween tahun 2024, atau yang lebih dikenal dengan sebutan peristiwa The Great Catastrophe. Terlihat jelas perbedaan kekuatan yang bagai langit dan bumi membuat para manusia kewalahan untuk menghadapi serbuan para monster. Dan yang menjadi satu-satunya harapan umat manusia yaitu orang-orang terpilih yang telah mengalami transcendence. Monster yang bahkan sulit dihadapi oleh batalion pasukan terlatih pun justru bisa dengan mudahnya dihabisi oleh sang transcendence. Dan kebetulan pria transcendent yang memiliki tangan sabit di hadapan mereka ini memiliki julukan S-Rank Adaptor K. Semua monster yang ada telah berhasil ia habisi dengan begitu mudahnya, namun tak disangka jika tiba-tiba muncul lagi monster lain yang bahkan kali ini ukurannya jauh lebih besar. Kay pun sontak tertegun akibat kondisi ini sangat jauh berbeda dari apa yang diinformasikan, tapi di saat ia mencoba untuk mengontak organisasinya, terlihatlah sosok pria berpakaian glamor dengan senyum jahat menimpali si Kay jika si Kay mau tidak mau harus memaklumi kekeliruan informasi yang mereka sampaikan. Situasi pun kian memburuk karena ternyata muncul lagi satu monster secara tiba-tiba di belakang si Kay, dan tepat saat ia berbalik, si Kay yang belum siap ini pun terpaksa mengalami nasib naas di mana ia harus kehilangan nyawa akibat serangan brutal dari si monster. Kini menjelang hembusan napas terakhirnya, si Kay pun mencurahkan keinginan hati yang terdalam yang sampai saat ini tidak bisa terwujud, yaitu untuk sehari saja dirinya ingin merasakan yang namanya kebebasan. Scene pun kemudian berganti memperlihatkan mainan gantung bayi yang lucu, dan nampak sebuah tangan mungil sembari dibarengi gumaman penuh tanya mencoba menggapai mainan berbentuk babi tersebut. Ternyata itu adalah seorang anak bayi, dan si bayi sedang kebingungan sebab hal terakhir yang ia ingat adalah saat dirinya wafat akibat diserang oleh monster. Lalu tak lama setelah itu si bayi pun mendadak kaget akibat kemunculan dari seseorang. Dan ia pun langsung ngadek-dek ketakutan karena menganggap kalau orang tersebut adalah utusan organisasi yang akan menyeretnya kembali pulang. Namun tak disangka dan tak diduga jika orang tersebut adalah sosok wanita cantik yang anggun mempesona, sedap dipandang, senyumnya manis, matanya menawan, kulitnya putih berseri, ditambah juga dengan rambut merah yang merona, yang mana ternyata beliau itu adalah sosok ibunda dari si bayi yang bernama Eiji. Sekarang waktu pun berganti di mana sang ibunda sedang bersiap untuk membuatkan sebotol susu, sementara si Eiji kecil tengah berada di box bayi sambil masih diselimuti kebingungan. Ya, kini sembari menonton TV, si Eiji pun mencoba merasakan area yang ada di sekitarnya, namun ia justru kaget karena sama sekali tidak merasakan keberadaan monster. Akibat hal tersebut, si Eiji pun menduga jika dirinya yang sekarang telah direinkarnasi ke sebuah dunia yang berbeda, dan hal tersebut juga sontak membuatnya senang bukan kepalang sebab akhirnya kini ia pun bisa merasakan yang namanya kebebasan. Oh no! Akan tetapi saat dirinya tak sengaja melihat kalender yang menunjukkan tahun 2020, ia pun seketika langsung terdiam mematung sambil bercucuran cairan jigong. Karena itu berarti dirinya masih di dunia yang sama, hanya saja terlahir kembali ke beberapa tahun sebelum terjadinya bencana. Dan si Eiji kecil malah makin terpuruk sebab sadar kalau ia tidak bisa berbuat apa-apa dengan tubuh bayinya yang sekarang.
Namun sebagai orang yang pernah dikenal dengan julukan Kaisar Mayang Agung, ia pun meyakinkan diri bahwa tak ada yang namanya hal mustahil di dunia ini. Ya, konyolnya keyakinan itu pun harus pupus sebab hanya untuk sekedar berdiri saja si bayi kecil tak mampu. Dan jangankan untuk bertindak, ia juga bahkan belum bisa bicara sepatah kata pun. Ketika si bayi kecil gundah gulana, ia pun sempat melirik ke arah sang ibunda dan saat itu juga muncullah pikiran jahat di benak si bayi kecil untuk memperalat ibunya. Ia pun sangat yakin jika si ibu pasti memiliki sebuah skill yang bisa berguna, tapi ya betapa kecewanya si Eiji karena si ibu justru malah menghancurkan dapur hanya karena dirinya sedang membuat sebotol susu bayi. Akhirnya meski berantakan, tapi susu yang dibuat dengan penuh perjuangan ini pun jadi juga, sementara si Eiji yang sudah kadung kecewa sampai bergumam kalau ini adalah akhir bagi masa depan dunia. Tak lama setelah kejadian susu si ibu, maksudnya susu buatan si ibu untuk bayinya, mereka pun kini kedatangan seorang tukang paket. Tapi karena paketnya COD alias belum dibayar, maka si ibu pun meminta si tukang untuk menunggu sebentar. Di selang waktu tersebut, si Eiji pun bergumam jika dirinya sudah lama tidak mendengar profesi kang paket sejak terjadinya bencana. Namun wajahnya langsung memucat saat menyadari kalau profesi yang sering berinteraksi dengan banyak orang pasti akan mudah terinfeksi oleh virus monster. Ya, raut wajah yang semakin pucat dan keringat dingin yang terus mengalir deras diperlihatkan si Eiji saat mendengar suara si tukang paket yang terasa semakin aneh. Dan benar saja, yang mengantar paket tersebut bukanlah seorang mamang-mamang, melainkan sesosok monster yang menyeramkan. Si bayi kecil pun kini dihadapkan dengan situasi antara hidup dan mati, apalagi di sekitarnya itu sama sekali tidak ada benda yang bisa dijadikan senjata. Tapi tak habis akal, si Eiji pun langsung melemparkan bantal mungilnya ke lantai, dan saat si monster akan menyerang ke arahnya, ia pun menghindar sambil meloncat keluar dari box bayi dan mendaratkan dirinya beserta botol yang ia genggam ke bantal tadi. Si Eiji pun merasa lega sebab ia berhasil menghindari serangan mematikan dari si monster, dan ia juga berasumsi jika si monster merupakan tipe amplifikasi yang memiliki kekuatan brutal. Hal itu bisa ia ketahui dengan mudah karena dulu ia sudah terbiasa melawan berbagai macam monster, dan sekarang saat si monster akan menerjangkan cakar mautnya ke si Eiji, dengan cerdik si Eiji pun langsung menggelindingkan botol susu tadi ke arah si monster karena tahu jika monster jenis ini memiliki kelincahan yang buruk. Ya, benar saja, si monster yang masih mengenakan sepatu pantopel ini pun langsung terpeleset, dan konyolnya ia malah terbang melayang bagai Superman hingga menabrak jendela. Tepat saat si Eiji merasa lega atas kemenangan yang ia dapat, tiba-tiba sebuah ekor tajam pun keluar dari popok bayinya, yang mana membuatnya makin terkejut karena ekor tersebut langsung melesat ke arah si monster serta mengambil inti core-nya. Dan ya, chapter pun ditutup dengan wajah pelanga-pelongo dari si Eiji tatkala mengetahui kalau ternyata ekornya juga bisa memakan core tersebut. Chapter kembali dibuka dengan si Eiji yang masih bingung dengan ekornya yang tiba-tiba muncul dari popok. Tapi ia pun kemudian tersadar jika ekor tersebut merupakan kekuatan yang pernah ia miliki dulu bernama ekor Taotie. Taotie, kemana? Gitulah. Si kecil Eiji pun makin bingung bagaimana bisa kemampuannya itu tetap ada setelah ia mengalami reinkarnasi. Apalagi seharusnya ekor tersebut ia peroleh setelah peristiwa The Great Catastrophe. Meskipun demikian, tapi ia merasa beruntung sebab dengan adanya ekor Taotie ini, ia bisa dengan bebas menyerap kekuatan dari monster apapun. Dan sekarang si Eiji kecil langsung mencoba kekuatan ekornya itu dengan memotong box bayi yang ada di sebelahnya.
Dirinya pun kini makin senang karena tahu jika semakin mudah seseorang membangkitkan kekuatannya, maka akan semakin kuat juga orang tersebut di masa depan. Dan dulu ia baru membangkitkan kekuatannya itu saat berumur 7 tahun, sehingga sekarang ia pun mulai membayangkan dirinya di masa depan akan menjadi rank Triple S legendaris, serta memiliki banyak harem dan diselimuti oleh kekayaan berlimpah. Setelah puas berangan-angan, si bayi kecil pun memutuskan akan kabur dari rumah, tapi tiba-tiba tubuhnya pun langsung ngepris tanpa bisa ia gerakan sama sekali. Dan lebih parahnya lagi, nyawanya pun kini justru terancam akibat box bayi yang sebelumnya ia potong, yang kini akan jatuh menimpa dirinya. Tepat sebelum pingsan, si Eiji tersengaja melihat sosok ibunya yang dengan panik mencoba untuk meraihnya, dan di saat tengah pingsan, ia pun teringat kembali akan masa lalunya yang kelam, di mana dengan kejamnya ia selalu diperlakukan layaknya binatang. Akibat dari mimpi buruk tersebut, si Eiji kecil pun terbangun penuh kucuran keringat, dan di sampingnya ia mendapati kalau sang ibu sedang menulis sesuatu. Di sini si Eiji pun kesal dan bingung sebab dirinya malah pingsan hanya karena menggunakan kekuatannya kurang dari semenit saja. Tapi di samping itu, ia juga kaget saat mendengar tangisan penuh penyesalan dari sang ibu. Si Eiji pun tak sengaja melihat buku harian ibunya, di mana tertulis kalau sang ibu sangat terpukul akibat hampir kehilangan harta paling berharganya. Dan di saat ia melihat memar di pundak ibunya itu, si Eiji kecil pun baru sadar jika harta yang paling berharga yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Akibat hal itu pun Eiji merasa tersentuh karena di kehidupannya yang dulu ia bahkan pernah dijual oleh orang tua kandungnya. Sehingga kini Eiji kecil pun mencoba mendekati si ibu, dan dirinya langsung mendapat pelukan erat penuh kasih sayang dari sang ibunda. Serta berkat hal itu juga dirinya kini memutuskan untuk nebeng di rumah tersebut. Berpindah ke keesokan harinya, di mana si kecil Eiji masih kepikiran tentang dunia yang sebentar lagi akan dilanda malapetaka, dan ia juga sadar para monster pasti akan sering bermunculan di dekat rumahnya. Di saat si bayi kecil sedang berpikir keras, tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan sang ibu yang memberikannya hadiah berupa box yang sangat besar. Dan ternyata hadiah tersebut adalah seekor anjing yang kebetulan ibunya dapat dari sang tetangga. Setelah tahu jika hadiahnya adalah seekor anjing, si Eiji pun sejenak terdiam, serta ia langsung teringat kalau si anjing tersebut sangat mirip dengan anjing galak yang ada di kehidupan masa lalunya. Di samping itu juga si Eiji kecil merasa kalau anjing ini justru terlalu besar untuk dijadikan teman bermain, tapi kemudian ia mendapat ide brilian di mana ia akan melatih si anjing supaya bisa menjadi sekutu sekaligus transportasinya. Kini si Eiji kecil pun langsung tersenyum lebar dengan ide cemerlang yang ia punya, sementara si ibu malah menganggap jika si Eiji benar-benar suka dengan hadiah yang ia berikan. Lalu dengan senyum yang makin jahat di wajah bayi mungilnya itu, si Eiji pun berencana menjinakkan si anjing dengan memberikannya sosis. Dan tepat saat si anjing mengambil sosis tersebut, si Eiji pun dengan balaga dan songongnya langsung menginjak kepala dari si anjing. Namun tidak disangka-sangka si anjing malah melawan balik hingga membuat si Eiji pun nyuksruk terjungkal. Dan sontak saja hal itu membuat si bayi kecil naik pitam, serta sekarang ia pun langsung menerjang si anjing. Ya, sehingga kini mereka pun terlibat dalam sebuah perkelahian konyol, dan sang ibu malah kegirangan sebab menyangka kalau si Eiji sudah akrab dengan peliharaannya. Akan tetapi perkelahian konyol itu pun terhenti saat si Eiji merasakan kehadiran sesuatu, dan benar saja sesosok monster lendir lengket tiba-tiba muncul yang akan mengancam keselamatan sang ibunda. Serta scene itu juga sekaligus menutup chapter yang sekarang. Anjir, tidak ya. Aduh ya Allah, kenapa mama muda harus menghadapi slime Slime terkutuk. Cerita dilanjutkan kembali dengan monster slime yang akan menyerang sang ibunda tercinta. Si anjing yang ternyata menyadari hal itu pun langsung berlari untuk menolong, dan dengan sigapnya ia langsung mendorong si ibu hingga nyungsep ke kolong dapur.
Berkat tindakan heroiknya itu, serangan dari si monster slime pun berhasil dihindari dan kini si anjing tengah berhadapan one on one dengan si lendir lengket ini. Sementara si Eiji kecil malah terdiam sambil menganalisa situasi. Meski ia tahu kalau slime adalah monster lemah, tapi karena bodinya yang lembek dan cair, maka akan sangat sulit untuk ditebas. Di sisi lain, saat si anjing sedang bertarung, si ibu pun malah sibuk mengurusi kepalanya yang benjol, dan sekarang terlihat kalau si anjing sedang mengalami kesulitan akibat tubuhnya itu akan dilahap oleh sang monster lendir. Kemudian si Eiji yang melihat hal itu pun mencoba berpikir cepat, dan sambil melirik ke botol susunya yang belum diseduh, ia pun teringat akan karakteristik tubuh si slime yang lemah terhadap kondisi kering. Tanpa pikir panjang, si Eiji pun langsung melempar susu bubuk tersebut hingga membuat si slime kesakitan, dan akibatnya juga si monster pun mengamuk sambil terus-menerus memantulkan tubuhnya tanpa henti. Dan seketika itu juga tubuhnya pun langsung menciut. Di sini si Eiji kecil tak menyia-nyiakan kesempatan, di mana ia pun langsung melakukan serangan penghabisan dengan mengurung si monster menggunakan tong sampah. Dan kini akhirnya masalah utama pun tuntas setuntas-tuntasnya. Namun di sisi lain, si ibu yang baru keluar dari kolong dapur pun harus mengalami nasib yang tragis, di mana ia pun tak sengaja menjatuhkan susu bubuk yang ada di atasnya, dan si Eiji yang menyaksikan pun sampai mengeluh gara-gara ibunya malah terkena masalah yang lain. Terlepas dari semua kekacauan yang terjadi, si Eiji justru merasa beruntung karena telah menangkap monster yang serbaguna. Karena ia tahu persis kalau monster slime bisa menirukan banyak bentuk apapun. Akan tetapi apesnya, di tengah-tengah hal tersebut, si lendir pun malah berhasil kabur dari si Eiji. Dan kini malah si monster lah yang akan menyerang dirinya yang sedang dalam kondisi terjengkang. Tidak disangka jika si anjing langsung muncul untuk menyelamatkan si bayi kecil ini, dan sekarang kembali pertarungan antar si anjing melawan si lendir pun akan digelar untuk yang kedua kalinya. Di tengah pertarungan epik tersebut, di mana si slime sedang fokus menghadapi si anjing, si Eiji pun mencoba menangkapnya lagi dengan tong sampah. Namun sayang, hal itu gagal total hingga membuat si slime pun berhasil kabur keluar sembari mengacungkan jari tengah ke arah mereka. Ya bukan jari tengah juga sih. Ya orang jarinya cuma segitu-gitu doang. Ya, akibat sikap kurang ajar dari si lendir, si bayi kecil Eiji dan si anjing pun langsung dibuat emosi sampai ke tulang, dan kini dengan bermodalkan senjata payung, mereka berdua akan kompak melakukan perburuan terhadap si Rimuru Kawe. Sambil menunggangi si anjing layaknya kesatria berkuda, mereka berdua pun berlari keluar rumah sampai akhirnya berhasil menemukan si monster. Akan tetapi terlihat kalau si monster lendir lengket ini pun akan bersiap memangsa seorang gadis belia. Wah anjir, untung bukan cerita manga dewasa ya. Ya jadi seharusnya aman di manhwa. Si gadis muda yang sedang berjalan ini pun dibuat kaget saat menyadari ada sesosok gumpalan aneh, dan ia pun sontak menjerit karena gumpalan lengket tersebut akan menyerang ke dirinya. Di sini si Eiji pun bergegas untuk menolong si gadis, namun ia ragu karena takut kalau kekuatannya sampai ikut menebas si gadis sampai membuatnya menjadi potongan Lego. Meskipun tengah gundah gulana, tapi si Eiji tetap maju menerjang, dan dengan senjata payung yang ia bawa tadi, ia pun berhasil menghalau serangan lendir dari sang monster slime tersebut. Dan ya, kemudian chapter pun ditutup dengan si lendir yang berusaha kabur untuk kesekian kalinya, namun tak disangka jika si Eiji berhasil menyerangnya duluan menggunakan tinjuan super. Cerita pun masih berlanjut dengan tubuh si monster slime yang harus ambiar akibat menerima pukulan maut dari si kecil Eiji. Tapi di sisi lain juga ia khawatir sebab si gadis muda belia sempat melihat dirinya beraksi. Kini tanpa mengeluarkan sepatah kata pun si gadis muda itu justru langsung berlari kabur meninggalkan mereka. Sementara si Eiji hanya bisa pasrah jika saja nanti kekuatannya sampai terbongkar ke publik. Kemudian ekor Tauchi pun kembali muncul tiba-tiba dari popoknya, dan tentu benda itu langsung melahap serta menyerap inti core dari si monster slime.
Di sini Eiji malah kaget karena sekarang ekor tersebut memiliki kemampuan baru yang mana di masa lalu ekornya tersebut hanya bisa menyerap satu jenis kekuatan saja. Dan karena hal itu juga si Eiji sampai kerepotan sebab harus menghindari berganti kekuatan agar tidak mendapat hukuman dari organisasinya dulu. Tak lama setelah itu ia pun menyadari kalau mungkin saja hal ini berkaitan dengan umurnya yang sekarang, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika semakin muda seseorang transenden maka semakin kuat pula kemampuan yang dimiliki. Lalu saat mengetahui kemampuannya yang luar biasa di usia bayi, si Eiji pun sampai dibuat merinding sebab tak terbayangkan bagaimana nantinya potensi dirinya di masa depan. Dan di masa lalu ia bersama anak-anak lainnya dipaksa transenden saat berusia 10 tahun, serta bagi anak-anak yang lebih muda dari si Eiji harus mengalami nasib tragis akibat tidak mampu untuk menyerap kekuatan inti monster. Setelah itu ia pun turun dari punggung si anjing dan sekarang si Eiji akan mencoba kekuatan barunya itu. Akan tetapi baru testing sesaat saja ia malah langsung ngos-ngosan dan kini dirinya malah kesal karena jangankan untuk menjadi kuat, tubuhnya yang sekarang bahkan tak sanggup untuk melakukan hal sepele. Ketika dirinya tumbang, si anjing pun melihat ke arahnya dengan tatapan haus darah dan hal itu membuat si Eiji khawatir kalau dirinya akan dijadikan cemilan makan siang. Scene pun lalu berpindah ke rumah susun yang memperlihatkan sang ibunda cantik, anggun, menawan dan penuh pesona ini pun baru saja kelar mandi dan beliau langsung menunjukkan senyum hangat tatkala melihat kalau kini bayi kecilnya itu benar-benar sudah akrab dengan si anjing. Kemudian waktu pun kini berganti di mana si kecil Eiji ternyata telah selesai melapisi setiap sudut rumahnya dengan kekuatan slime. Dan dengan begini ia berharap kalau rumah tersebut akan aman meski terkena malapetaka sekalipun. Ya, sembari duduk manis, kini si bayi kecil pun mulai memahami jika kemampuan ekornya yang sekarang bisa menyimpan sampai 4 kekuatan sekaligus. Meskipun memang hebat, tapi dengan tubuhnya yang masih bayi, ia bahkan tak sanggup untuk menggunakan 2 kekuatan saja. Tak berselang lama, ia pun kepikiran hal lain, yaitu tentang persiapan menghadapi malapetaka, dan seketika sembari melotot, ia pun sadar kalau hal yang harus ia lakukan adalah menimbun persediaan sebanyak-banyaknya. Hal itu dikarenakan di masa lalu kematian terbanyak bukanlah disebabkan oleh serangan monster, melainkan akibat dilanda kelaparan di mana persediaan logistik sangat susah didapatkan. Tapi akan berbeda cerita jika dirimu makmur, yang mana konflik bisa diredam dengan mudah serta orang-orang dengan sukarela bahkan akan mengikuti dirimu. Ya, si Eiji kecil pun ingin segera menjalankan aksinya itu, namun tempat yang akan ia tuju yaitu area padat kerumunan seperti supermarket pasti akan menjadi sasaran empuk bagi para monster. Dan dulu juga akibat hal itu infeksi dari monster sangat mudah menyebar layaknya wabah. Kini sang bayi kecil pun dilanda kebingungan sebab tak tahu lagi tempat lain untuk mendapatkan suplai. Lalu ia pun melirik ke arah ponsel sang ibunda dan terpikirkan sebuah ide yang cemerlang, di mana si Eiji kecil pun langsung mengotak-atik ponsel tersebut yang kebetulan tidak dikunci. Dan kemudian ia pun mendapati sebuah grup catuan tanah yang berisikan percakapan tentang orang-orang yang malah acuh cuek dengan malapetaka yang sebentar lagi akan terjadi. Akibat hal itu pun si Eiji dengan senyum jahat berencana memberi pelajaran ke mereka dengan membuat akun bodong. Namun di sini justru malah si Eiji yang kesal karena peringatan sekaligus rencananya malah dianggap bualan semata oleh para penghuni grup. Di saat harapannya hampir pupus, di situ juga tiba-tiba ada sebuah notifikasi tentang permintaan pertemanan. Lalu ia pun mengeceknya dan mendapati sebuah pesan suara yang terasa sangat familiar. Ia pun kemudian teringat kalau suaranya itu mirip dengan gadis muda bernama Hot dari organisasinya dulu. Dan kini Shin pun langsung berpindah ke sebuah ruangan penuh komputer, di mana dugaan si Eiji ternyata benar kalau memang si gadis bernama Hot tadi yang melakukan percakapan dengannya. Yang mana kemunculan si gadis pun menutup chapter yang sekarang.
Berlanjut kembali dengan si gadis bernama Hot yang sedang melakukan kontak dengan si kecil AJ. Di sini si gadis Hot pun memberikan sebuah penawaran ke si AJ di mana ia menunjukkan sebuah gudang penuh persediaan, serta ia juga akan memberikannya sebanyak apapun yang si AJ mau, baik itu makanan, minuman atau bahkan juga persenjataan sekalipun, asalkan di sini si AJ mau membayar informasi tersebut seharga 100 juta yen. Dan ditambah karena si Hot sendiri juga kerepotan untuk mengirimkan suplai tersebut, jadi si AJ harus berjanji akan memberinya 20% dari suplai yang ia bawa. Kemudian setelah mendengar nada dan gaya bicara si gadis, si kecil AJ pun makin yakin kalau ia sedang berurusan dengan si Hot. Lalu si AJ mencoba bernegosiasi ulang karena ia masih belum percaya sepenuhnya dengan perkataan si gadis tersebut. Akhirnya setelah kesepakatan terjalin, si AJ pun langsung menanyakan lokasi keberadaan informasinya dan ternyata si Hot menyembunyikan informasi tersebut di kotak surat yang ada di lantai atas rumah susun si AJ sendiri. Kemudian sehabis mereka melakukan kontak, si AJ pun mulai bergumam kalau seharusnya si gadis Hot belum menjadi eksekutif sebab organisasi belum terbentuk. Namun itu tidak merubah fakta bahwa si Hot adalah sosok berbahaya yang selalu menjadikan informasi sebagai alat untuk mempermainkan orang lain. Ditambah saat sekali saja si Hot tertarik pada seseorang, maka orang tersebut akan dieksploitasi dengan berbagai cara. Tapi si bayi kecil AJ yang sudah hatam betul akan watak busuk dari si Hot dengan seringai senyum jahat akan membuat keadaannya jadi berbalik. Dan kemudian waktu pun berganti di mana si AJ yang memang masih bayi ini pun ternyata baru terbangun dari tidur siangnya. Sekarang ia pun berencana akan melancarkan aksinya tersebut, namun sayang seribu sayang akibat di elevator terpasang kamera pengawas, maka ia pun memutuskan untuk pergi lewat tangga. Akan tetapi tubuh bayinya yang sekarang sangat tidak support sehingga ia pun akhirnya malah kesal sendiri. Lalu si bayi kecil pun terpikirkan sebuah ide cemerlang di mana ia akan menggunakan si anjing sebagai tumpangan. Namun saat si AJ memaksa si anjing dengan cara menarik ekornya, si anjing pun malah sengaja mengebas-ngebaskan ekornya tersebut hingga menampol pipi manis dari si bayi kecil. Meskipun pipinya masih terasa nyut-nyutan, tapi si bayi kecil AJ tidak kehabisan akal dan ia pun berencana akan membujuk si anjing dengan menggunakan cemilan, serta tentu saja hal itu membuat si anjing seketika langsung nurut. Akhirnya kesepakatan pun terjalin di antara mereka berdua dan kemudian dengan ditemani partner kurang setianya itu mereka pun berjalan ke lantai atas. Tepat saat tiba di dekat kotak surat, si AJ menyadari kalau ada kamera pengawas terpasang di sana dan oleh karenanya si AJ pun yakin kalau si Hot sedang berencana mengorek identitasnya. Serta jika hal itu terjadi maka pasti si Hot akan menggunakan hal tersebut untuk mengancam si AJ. Namun di satu sisi si AJ juga tahu kalau si Hot tidak suka berurusan dengan hal yang ia tidak mengerti, yang mana itu akan ia manfaatkan sebagai celah untuk bisa menaklukkan si gadis Hot. Kini aksi pengambilan informasi pun dimulai dan si AJ pertama-tama memindai seluruh area menggunakan kemampuannya, yaitu dengan cara merambatkan kekuatannya ke seluruh dinding. Ya, alhasil ia pun bisa menemukan 3 kamera pengawas lain yang disembunyikan oleh si Hot. Sementara di sisi lain si Hot sendiri dengan percaya dirinya meyakini kalau si AJ akan terekspos dengan mudah. Akan tetapi kini tiba-tiba handphone yang nyelip di dadanya itu pun mulai bergetar dan ia langsung kaget tatkala mengetahui kalau si kecil AJ sudah berhasil mendapatkan tiket informasinya. Di sini si gadis Hot pun kebingungan bagaimana cara si AJ bisa melakukan hal tersebut sebab tidak ada satupun jejak tangkapan kamera pada monitor melainkan hanya keberadaan seekor anjing. Ya, ternyata agar bisa mengelabui si Hot, si AJ dengan cerdik menyelinap di balik tubuh si anjing, sehingga tiket informasi atau brosur itu pun akhirnya bisa diperoleh dengan mudah. Sementara itu si gadis Hot pun amat sangat kesal serta ia memaksa si AJ untuk mengungkapkan identitasnya. Namun si AJ membalas dengan savage kalau untuk informasi tersebut si Hot harus membayarnya sebanyak 100 juta yen.
Ya tentu hal itu membuat si gadis hot makin murka dan sekarang ia pun akan membalas penghinaan dari si Eiji dengan menggunakan robot mikro serangga super canggih yang harganya 30 juta yen. Kini si robot serangga mikro super canggih ini pun merayap menuju si Eiji. Akan tetapi ternyata dengan sangat mudahnya si robot serangga mikro super canggih ini pun hancur akibat tak sengaja terinjak oleh seseorang. Dan ya, pelaku penginjakan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah si ibunda tercinta yang mana ia kebetulan sedang mencari-cari buah hatinya ini. Dan kini chapter pun ditutup dengan raut wajah tegang dari si Eiji karena telah ketahuan oleh ibunya. Chapter dibuka dengan si gadis hot yang tengah terpuruk bersedih merana meratapi nasib tragis dirinya yang harus kehilangan robot serangga super canggih seharga 30 juta yen. Namun tak berselang lama si hot pun mendengar suara perempuan yang kebetulan terhubung dengan speaker si robot. Dan di sini si hot menganggap bahwa itu adalah suara asli si Eiji serta kini ia mencoba menghubunginya lagi dan mengancam akan mengekspos identitas si Eiji bersama masa lalunya. Akan tetapi orang yang dihubungi pun sama sekali tidak menggubris dan malah hanya terdengar suara ibu-ibu yang sedang membahas pakaian tipis dan penyakit flu. Sehingga perkataan yang tidak jelas arahnya itu pun sontak membuat si hot makin terpuruk dan ternyata yang sedari tadi terus bicara itu adalah si ibunda sebab ia takut kalau bayi kecilnya akan terkena flu hanya karena bermain di luar dengan pakaian tipis. Sementara di sisi lain diperlihatkan robot serangga mahal super canggih yang telah menjadi rongsokan dan kebetulan robot tersebut hanya sempat merekam data sekitar 4% saja. Sehingga si hot pun akhirnya menyerah serta akan memberikan informasi suplainya secara cuma-cuma ke si Eiji. Scene kemudian berpindah ke dalam rumah susun di mana si ibunda sedang menjemur pakaian dan tak jauh darinya si Eiji kecil pun bergumam tentang betapa beruntungnya ia sebab yang disalahkan atas dirinya yang keluyuran ternyata malah si anjing. Namun hal itu juga berarti bahwa si Eiji tidak bisa lagi mengkambing hitamkan si anjing apalagi si ibu telah menghukum si anjing dengan cara diikat bagai tawanan perang. Kemudian ia pun memikirkan berbagai macam cara agar dirinya bisa segera pergi mendapat suplai, akan tetapi semuanya malah buntu dan sangat tidak mungkin bagi dirinya yang masih bayi untuk meminta ibunya secara terang-terangan dengan alasan bahwa dunia sebentar lagi akan kiamat. Di tengah kegalauan si bayi kecil, ibunya pun kebetulan bergumam bahwa beliau harus segera ke supermarket sebab stok susu hampir habis. Dan kini sambil tersenyum licik, si Eiji kecil pun dengan sengaja malah menumpahkan susu yang tersisa. Namun meski demikian si ibu pun tidak marah dan justru ia menganggap kalau susunya tumpah akibat sengaja tersenggol oleh si Eiji yang sedang tidur. Serta kebetulan lagi si ibu juga melihat sebuah brosur grand opening supermarket yang membuatnya langsung berniat untuk pergi ke sana. Sementara si bayi kecil Eiji yang pura-pura tidur kini tersenyum lebar karena akal bulusnya bisa berjalan dengan lancar. Scene pun kemudian berpindah ke jalanan di mana sang ibunda sangat senang bisa pergi ke supermarket bersama bayinya yang lucu. Tapi si bayi malah kesal sebab harus didandani dengan pakaian yang tidak laki banget. Dan untuk si anjing sendiri ia tidak diajak karena harus menjaga rumah. Di tengah perjalanan si ibu pun tiba-tiba dihentikan oleh petugas yang sedang patroli dan sembari panik si bapak memperingatkan agar si ibu cepat pulang karena tengah terjadi penularan wabah virus monster. Meski di sini si ibu berusaha menjelaskan alasannya, namun si bapak tidak mau tahu serta tetap menyuruh si ibu agar segera pulang. Akan tetapi tepat saat itu juga seekor monster pun tiba-tiba muncul dan langsung menyerang si bapak petugas. Yang mana si ibu pun sampai dibuat syok karena si monster mengoyak si petugas tadi tepat di depan matanya. Tak cukup dengan hanya satu korban saja, kini si monster pun akan menyerang mereka berdua. Namun si Eiji malah dilanda kebingungan karena ia takut kalau kekuatannya akan terbongkar. Tapi di sisi lain monster yang dihadapannya juga tidak bisa dianggap enteng.
Di saat nasib mereka sedang di ujung tanduk, si Eiji pun tak sengaja melihat beberapa alat pemadam ringan dan dengan menggunakan kekuatannya ia pun langsung menghantam aparat tersebut hingga terjadilah sebuah ledakan. Ya, akibat ledakan itu pun pandangan di area sekitar menjadi sangat terbatas. Sementara si Eiji memanfaatkan hal tersebut dengan cara menendang si monster sekuat tenaga. Dan kini si monster pun terpental jauh hingga menabrak mobil si bapak petugas yang tadi. Sayang seribu sayang, chapter pun harus ditutup dengan si monster yang ternyata masih segar bugar dan sehat walafiat. Namun di sisi lain si Eiji juga tengah siap untuk bertarung dengan si monster. Dan ia akan memanfaatkan kekacauan singkat ini untuk menghabisi musuhnya. Chapter berlanjut dengan si Eiji yang hanya punya waktu sedikit untuk melawan si monster sebelum ibunya siuman. Di sini ia pun ragu sebab si monster yang ada di hadapannya itu adalah tipe susah pisan. Di sini ia pun ragu sebab monster di hadapannya itu adalah tipe proliferatif yang tidak memiliki kelemahan sama sekali. Tapi meski begitu si Eiji tak memiliki banyak waktu sehingga ia mau tak mau harus menghabisi si monster dengan satu serangan penuh. Kini si monster menyerang si Eiji duluan dan untungnya si Eiji bisa menghindar serta ia langsung menyerang balik si monster dengan menggunakan benang tajam yang keluar dari tangannya. Serangan tersebut pun ternyata berhasil melukai tubuh keras dari si monster yang mana hal itu membuat si Eiji yakin akan memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Ia pun kembali menyerang ke arah si monster dengan menggunakan cara yang sama. Meski di sini si monster terus melakukan pukulan balik, tapi setiap serangan yang ia berikan bisa dihindari oleh si Eiji dengan mudah sambil terus melilitkan benang tajamnya ke tubuh si monster. Untungnya berkat pengalaman bertarung yang ia miliki di masa lalu, si Eiji bisa membuat si monster tidak berkutik dan malah kini tubuh dari si monster lah yang perlahan mulai terkoyak. Ia pun berpikir bahwa si monster akan segera menemui ajalnya, tapi si monster langsung menggondol pintu mobil dan menyerang si Eiji secara tiba-tiba. Yang mana hal itu pun sontak membuat si Eiji kewalahan sehingga ia harus kabur untuk menjaga jarak. Di sini si Eiji pun jadi ragu untuk menyerang si monster dengan cara yang sama lagi, tapi di tengah keraguannya itu ia pun langsung dibuat shock karena ternyata sang ibunda sudah sadar dari pingsan. Si ibu pun dilanda kepanikan saat mengetahui kalau bayi kecilnya telah menghilang dan masalah menjadi semakin gawat karena si monster tersebut tengah menghampiri dirinya. Kini si ibu pun malah terdiam mematung, namun bukan karena si ibu takut melainkan beliau merasa sedih sebab menganggap kalau si monster telah memakan bayi kecilnya. Sementara si bayi kecil sendiri atau si Eiji sedang panik karena takut malah ibunya yang akan dimakan. Akan tetapi kini justru giliran si Eiji yang mematung terdiam karena tidak disangka jika si ibu yang sedang murka ini pun langsung menyerang si monster menggunakan pistol kejut. Tentu si monster pun tidak pasrah menerima keadaan dan berniat menyerang balik si ibu. Namun untungnya serangan tersebut hanya mengenai pistol tadi, tapi pantulannya itu menghantam muka si ibu dan membuatnya pingsan kembali. Di sisi lain berkat pengalihan tersebut si Eiji pun langsung menerjang si monster dengan kekuatan penuhnya. Yang mana dengan jurus mematikan garbage disposal commands alias penggilingan sampah ia pun berhasil menyerang si monster hingga membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Kini sembari menghampiri sang ibunda ia pun berterima kasih karena berkat keberanian sang ibu ia berhasil mengalahkan si monster. Tapi seketika itu juga si Eiji langsung tumbang sambil menggenggam tangan si ibu dan anehnya muncul sebuah kekuatan yang kini mengelilingi mereka. Kemudian waktu pun berganti di mana ternyata si Eiji telah diobati dan ia pun mulai tersadar. Namun betapa kagetnya ia karena mendapati seorang om-om paruh baya sedang membuka celananya. Alamak najisnya. Ya maksudnya lagi ganti popok bayi ya. Dan ya chapter pun ditutup dengan luapan amarah si bayi kecil yang langsung menyemburkan air kencing ke muka si om.
Chapter dibuka dengan si ibu yang meminta maaf karena sebelumnya si bayi kecil Eiji menyemburkan air kencingnya ke wajah si om-om. Di sini ternyata si om paruh baya tersebut adalah tetangga rusun mereka dan sekaligus juga adalah orang yang memberikan si anjing kepada si ibu. Akan tetapi si Eiji di sini merasa ada yang janggal dengan sikap santai dari si om karena seharusnya saat menolong mereka si om pun pasti melihat ada mayat monster tergeletak di sana. Di sela kebingungannya itu tiba-tiba ada sesuatu yang menetes dari ibunya yang mana si Eiji pun langsung sadar kalau si ibu pasti sedang berusaha menyembunyikan kesedihannya. Kemudian si om pun meminta si ibu atau yang ternyata bernama Nyonya Hayashi untuk bersiap-siap sebab mereka akan segera berangkat untuk mengambil suplai. Dan mendengar hal tersebut si Eiji pun merasa senang karena dengan ini tujuannya semakin dekat. Namun di selang itu ia pun langsung teringat akan sesuatu di mana ia berencana akan ke tempat si monster untuk menyerap core intinya. Sesampainya di tempat bangkai si monster, si Eiji pun tanpa basa-basi langsung mengeluarkan ekor Taotie-nya untuk menyerap core tersebut. Dan kini dengan kemampuan si monster yang bisa mengeraskan tubuh, ia pun berhayal akan bisa kebal dari berbagai serangan. Di samping itu juga ia pun tak sengaja mendengar percakapan telepon dari seseorang di mana itu adalah si om-om paruh baya yang sedang mendapat komplain karena seenaknya mengajak seorang ibu beserta bayinya yang malah akan membebani kerja mereka. Ya, sungguh tak disangka jika di sini niat si om menyelamatkan mereka berdua hanya untuk dijadikan umpan saat nanti para monster menyerang. Sehingga si Eiji yang menguping pun langsung panik karena orang yang sudah menolong dan memberi mereka hadiah berupa anjing adalah orang yang berbahaya. Sembari mengambil uang dari dompet si bapak petugas yang sebelumnya si om ini pun meminta rekannya untuk segera bersiap. Akan tetapi dirinya langsung dibuat kaget saat mendengar suara benda jatuh dari arah tempat si Eiji berada. Untungnya karena di sini si Eiji masih bayi, si om pun tak menaruh kecurigaan sama sekali. Namun jika menurut rekannya itu diperlukan, si om pun akan dengan senang hati menghabisi nyawa si Eiji sekarang juga. Scene pun kemudian berganti di mana si Eiji beserta sang ibunda sudah berada di dalam sebuah mobil dan di sana bukan hanya ada si om tapi juga ada 3 orang lainnya yang ikut bersama mereka. Sementara itu si Eiji makin merasa janggal sebab orang-orang di sana masih saja terlihat santai meski telah banyak bukti bertebaran tentang keberadaan para monster. Dan sekarang si om pun sedang menemui rekannya yang tadi ia telepon serta kini mereka pun mulai berangkat menuju lokasi supermarket. Di perjalanan sembari si ibu membagikan bekal makanan, identitas dari mereka pun dijelaskan masing-masing. Ternyata mereka semua adalah penghuni rusun yang sama di mana si ibu bernama lengkap Nyonya Hayashi Sakuraji merupakan penghuni kamar 502. Dan untuk si bayi kecil yang lucu malah sedang anteng menggali emas. Di sisi lain si pemuda berkacamata memiliki nama lengkap Densora dan ia adalah penghuni kamar 103. Di sini si ibu juga tak lupa menawarkan bekal roti tadi untuk si Eiji dan sengkenya si bayi ini pun akan menempelkan upil yang ia gali ke bekal tersebut. Ya, sembari mengobrol ria, roti penuh cita rasa itu pun dibagikan ke semua warga dan di sini diperkenalkan juga si teteh judes berambut pirang bernama Liu Sheshan. Gitu kali ya? Ya, dan ia merupakan penghuni kamar 104. Sementara untuk yang terakhir bernama Chenxi dan merupakan penghuni kamar 504. Di sisi lain, si om menduga jika Nyonya Hayashi adalah orang yang berhasil mengalahkan si monster dengan menggunakan pistol kejut. Apalagi kali ini mereka juga mendapat bantuan tambahan di mana si anjing ternyata sudah ada di dalam truk. Kini si om pun kemudian memakan roti tersebut sambil berharap kalau ia tidak bertemu monster di jalanan. Akan tetapi saat ia mengunyahnya ia pun langsung dibuat syok, namun bukan karena upil tadi melainkan ia melihat ada perempuan yang akan diserang oleh gerombolan monster. Yang mana scene itu pun sekaligus juga menutup chapter yang sekarang. Berlanjut dengan si om paruh baya yang membanting setir untuk menghindari kerumunan para monster dan terlihat si perempuan yang sebelumnya ini pun kini tengah mengalami nasib yang sangat tragis.
Di sisi lain si ibu justru Di sisi lain si ibu justru hampir kepetok jok mobil dan di sampingnya si bayi kecil Eiji pun malah terlihat gelisah karena ia mengetahui kalau para monster semakin mendekati ke arah mereka dari berbagai penjuru. Kemudian muncullah monster yang sangat merepotkan, yaitu monster bertipe penjinak serangga yang mana meski tergolong lemah tapi kemampuan menginfeksi mereka lebih berbahaya dari monster lainnya. Ditambah kini si gadis pirang Liu Seshan malah berteriak histeris karena ia meminta para penumpang untuk menyelamatkan si perempuan, dan di sini si Eiji pun langsung kesal karena menganggap kalau si gadis pirang pasti lebih beban daripada penumpang lainnya. Lalu si bapak tua Chensi pun angkat bicara jika hal itu sudah sangat terlambat sebab bukannya tidak mau menolong, namun gigitan di leher si perempuan menandakan kalau dirinya sudah terlanjur terinfeksi. Tiba-tiba si Om Parubaya dengan enteng menyarankan mereka semua untuk turun dan melawan para monster, yang mana hal itu pun membuat si Eiji panik kembali karena dengan perangai si Om yang masih santai, si Eiji pun menduga kalau si Om punya niat jahat untuk mengorbankan mereka semua. Tak diduga-duga si AA kacamata Densora dengan berani mengajukan diri untuk melawan, tapi konyolnya ia sendiri bahkan hampir pingsan karena tak kuasa menahan rasa takut. Kini situasi pun makin membuat si Eiji panik bukan main karena ternyata sang ibunda tercinta malah ikut-ikutan untuk pergi ke medan pertempuran. Akan tetapi hal yang sangat di luar akal sehat pun terjadi di mana si AA Densora tidak jadi bertarung dan justru ia berniat menyerahkan semuanya ke seorang ibu rumah tangga. Ya, tepat saat itu juga karma pun muncul yang memperlihatkan sebuah benda tajam langsung menembus dada si AA berkacamata, dan ternyata itu adalah ulah seekor monster yang diam-diam mengendap ke bawah kolong mobil mereka. Monster tersebut pun ternyata merupakan monster penjinak serangga yang sebelumnya, dan kini tibalah giliran si gadis pirang Liu Seshan yang menjadi korban selanjutnya. Belum cukup sampai di situ saja, si monster serangga betina ini pun sekarang berniat menyerang sang ibunda, tapi untungnya si Eiji berhasil mendorong ibunya hingga membuat serangannya meleset. Ya, kemudian hal yang lebih mengejutkan pun muncul di mana si bapak tua Chensi yang pendiam dengan dinginnya langsung menikam leher si monster. Dan bahkan saat si monster akan menyerang dirinya, si bapak pun dengan mudahnya memelintir ekor monster tersebut hingga membuatnya menjerit kesakitan. Di sisi lain, si kecil Eiji benar-benar syok dengan kemampuan si bapak tua Chensi yang mampu melawan si monster hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Apalagi terlihat kalau si bapak tua langsung menghabisi si monster dengan menghujamkan benda tajam tadi tepat ke jantungnya, dan kini si monster pun dengan mudahnya dilempar oleh si bapak keluar mobil. Ya, dan kemudian chapter pun ditutup dengan memperlihatkan ekspresi penuh antusias dari si bayi kecil terhadap sang kakek legend. Chapter pun kembali berlanjut dengan memperlihatkan si Eiji kecil yang masih tak menyangka dengan kemampuan hebat si bapak tua Chensi. Meski demikian, tapi di sini si Eiji juga sadar kalau si monster pasti tidak akan mati semudah itu hanya karena dihujam jantungnya. Dan tentu apa yang ia takutkan pun benar terjadi, di mana si monster betina ini pun perlahan mulai bangkit kembali. Si Eiji yang melihatnya pun sontak panik, dan kini karena mendesak ia pun tidak punya pilihan lain selain memberitahu si bapak secara langsung. Ya, tapi bukannya lewat kata-kata, melainkan ia malah nangis sambil teriak-teriak dan nunjuk-nunjuk. Untungnya si bapak tua yang peka ini pun langsung menyadari hal tersebut sehingga ia masih sempat untuk menghindari serangan ekor dari si monster betina. Tapi kini terlihat kalau si bapak Chensi mulai panik sebab monster yang ia hadapi mirip sekali dengan monster merepotkan yang pernah ia lawan saat berada di pertahanan khusus militer. Sementara di sisi lain si Eiji yang sedang nangis ini malah asik nemplok ke dekapan hangat sang ibunda.
Sekarang si bapak tua pun akan kembali menghadapi si monster menggunakan benda tajam yang tadi, dan kemudian benda tersebut langsung dihujamkan oleh si bapak ke mata si monster. Meski tahu kalau hal itu tidak berpengaruh banyak, tapi si bapak tua akan menyerang terus hingga tubuh si monster tercerai-berai. Dan di sisi lain si Eiji makin kagum dengan tindakan cepat yang dilakukan si bapak tua serta dengan kemampuan tempur yang beliau miliki. Harusnya si Eiji tahu sedari awal kalau si bapak merupakan veteran militer khusus yang tergabung dalam pasukan pembasmian monster. Dijelaskanlah dalam masa lalu si Eiji kalau pemerintahan telah kehilangan otoritasnya dan langsung diambil alih oleh pihak militer, yang mana pihak tersebut pun kini menjadi satu-satunya pertahanan terbesar dalam menghadapi gempuran serangan monster. Serta di antara mereka juga terdapat departemen khusus yang memiliki kemampuan tempur yang sangat luar biasa, di mana ternyata departemen tersebut merupakan saingan berat dari organisasi si Eiji dalam pembasmian setiap monster. Dan kini dengan adanya si bapak tua di pihak mereka, si Eiji pun makin yakin kalau mereka akan bisa pergi ke supermarket dengan aman dan sentosa. Ya, namun di samping itu si Eiji juga berpikir bagaimana caranya agar si bapak tetap berada di pihak mereka. Dan ia pun terpikirkan niat jahat di mana ia akan menggunakan informasi dari Shihot untuk mengancam si bapak, atau cara terakhir ia akan mendekati si bapak dengan berlagak seperti cucu kesayangannya. Akan tetapi si bapak tua yang baik hati ini langsung berkata kalau ia akan melindungi si ibu beserta bayi kecilnya yang lucu. Namun si ibu malah panik karena takut kalau ia hanya akan menjadi beban bagi si bapak. Si bapak tua Chenshi pun menimpali kalau ia justru merasa senang sebab kalau bukan karena tangisan si bayi kecil Eiji yang sebelumnya, maka mungkin nyawa si bapak kini tidak akan selamat. Sehingga saat melihat kebaikan dari si bapak tua Chenshi, si Eiji pun akan menunda niat busuknya yang tadi. Scene pun kemudian berpindah di mana mereka sampai di supermarket, tapi sangat disayangkan semua akses pintu masuk yang tersedia pun malah terkunci rapat. Tiba-tiba salah satu pintu otomatis perlahan mulai terbuka dan ternyata itu merupakan ulah dari rekan si Om Parubaya yang mampu meretas jaringan supermarket yang super ketat. Hal tersebut pun rupanya sudah diduga oleh si Eiji dan benar saja saat ia mengendap-endap menggunakan handphone ibunya, ia pun mendapati pesan dari Shihot yang mengatakan jika dirinya lah yang telah membuka pintu tersebut. Tapi karena hal itu juga kecurigaan si Eiji terhadap si Om Parubaya makin menguat saat tahu kalau si Om memiliki koneksi dengan Shihot. Lalu sekarang mereka semua pun sudah berada di dalam supermarket termasuk juga dengan si anjing. Sementara si Eiji yang tengah antang ditempatkan di atas troli pun mulai bergumam kalau ia merasa lega sebab supermarket ini belum dilengkapi dengan kamera pengawas. Dan ia juga makin senang karena si bapak tua Chenshi sudah siap tempur dengan membawa seperangkat senjatanya. Dan ya, kemudian chapter pun ditutup dengan terbuktinya kecurigaan si Eiji di mana si Om Parubaya beserta semua anggota organisasinya akan mengambil semua suplai. Chapter kembali berlanjut dengan si Om Parubaya yang akan mengakuisisi semua suplai tanpa ada niatan untuk berbagi. Di sisi lain saat melihat tato di lengan si Om, si Eiji pun merasa kalau tato tersebut mirip sekali dengan lambang organisasinya yang dulu. Dan hal itu makin diperjelas saat si Om menyebutkan bahwa suplainya akan dibawa oleh komunitas teratai timur. Yang mana membuat si Eiji langsung teringat kalau kelompok tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi Enforce of the Hunting Project. Kelompok tersebut juga merupakan kriminal yang sengaja beroperasi untuk menjara setiap suplai. Apalagi di sini nada bicara si Om terasa mirip dengan orang yang pernah si Eiji kenal. Di sisi lain si bapak tua Chenshi menyadari kalau tempat tersebut sudah terkepung oleh para anak buah si Om. Tapi beliau langsung bertindak cepat dengan melemparkan sebuah sekop tepat ke arah si Om. Meski sangat disayangkan serangannya itu berhasil dihindari.
Anak buah si Om tadi pun kini menembaki si bapak tua yang tengah berlari ke arah si Om, dan anehnya di sini si Om Parubaya masih saja terlihat tenang meski si bapak akan menerjang ke arah dirinya. Ternyata si Om tengah menyiapkan sebuah perangkap di mana sebuah forklift pun muncul dan langsung menghantam tubuh dari si bapak tua dengan sangat keras. Serta akibat hal tersebut si bapak tua mengalami cedera yang cukup parah dan kini si Om langsung menodongkan senjata ke arah beliau seraya mengancam kalau ia akan menghabisi si bapak. Tidak disangka-sangka aksi dari si Om pun dicegah oleh sang ibunda dengan cara menodongkan pistol kejut, dan sambil gemetar si ibu pun meminta agar si Om Parubaya membagi suplainya ke semua orang secara baik-baik. Akan tetapi bukannya takut, si Om justru tersenyum sambil mengejek si ibu kalau beliau terlalu bodoh dan naif, yang mana dijelaskan juga alasan si Om memberikan si anjing kepada si ibu. Ya, awalnya si Om hanya ingin menagih hutang ke pemilik lama si anjing, namun sangat disayangkan pemiliknya itu malah mengakhiri hidup. Dan hal tersebut tentu membuat si Om kecewa karena mainannya sudah tiada. Si Om pun berniat menjual si anjing sebab terlalu merepotkan jika harus menjinakkan anjing galak yang sudah dewasa. Tapi tiba-tiba si ibu muncul menyapa dirinya sambil berkata kalau anak anjingnya itu sangatlah lucu. Dan kini dengan seringai licik di wajahnya, si Om yang tahu kalau si ibu memiliki anak bayi akan berniat memberikan si anjing galak kepada si ibu. Namun tidak seperti yang si Om bayangkan, ternyata si ibu masih baik-baik saja dan bahkan bisa menghandle si anjing galak beserta bayi kecilnya dengan baik. Lalu kemudian chapter pun ditutup dengan si Om yang menembakkan senjata ke atas sebagai tanda para bawahannya untuk segera berkumpul. Chapter kali ini pun berlanjut di mana para bawahan si Om langsung berdatangan setelah mendengar sinyal tembakan yang sebelumnya. Kini situasi pun jadi berbalik dan si Om berkata kalau ia sangat menikmati melihat orang lain menderita. Yang mana perkataan tersebut membuat si Eiji teringat akan masa lalunya di mana ia harus tersiksa sampai-sampai ia pun memakan bangkai tikus hanya untuk bertahan hidup. Kemudian si anjing langsung datang menerjang, namun sayangnya ia justru terkepung oleh para bawahan si Om. Tapi berkat pengalihan yang dibuat oleh si anjing, si Eiji pun langsung menggunakan kekuatan lendirnya untuk merusak jaringan listrik. Dan kini seisi ruangan pun jadi gelap gulita hingga menyebabkan kepanikan. Terlihat juga si Om yang panik akan menembak secara membabi buta ke arah si Eiji dan ibunya. Tapi si kecil Eiji yang memiliki insting kuat langsung menerjang ke arah si Om dan dengan menggunakan pukulan super ia pun berhasil menghantam muka si Om. Meski hampir tumbang, namun pistol yang si Om genggam akan ia tembakkan ke arah datangnya serangan tadi. Dan untungnya tidak disangka-sangka si bapak tua Chenshi yang seorang veteran terlatih langsung menendang si Om dengan sangat keras. Akan tetapi di saat itu juga si bapak tua tak sengaja melihat si Eiji yang sedang beraksi. Dan hal tersebut tentu membuat si Eiji panik sebab kalau pihak militer menyangka jika si Eiji adalah jelmaan monster, maka bukan tidak mungkin dirinya akan ditangkap dan dijadikan subjek penelitian. Benar saja, si bapak pun menduga kalau si Eiji adalah jelmaan dari monster. Dan kini si bapak tua langsung menyerang si Eiji, tapi untungnya si Eiji berhasil menghindar dan meski sempat kehilangan jejak, tapi berkat insting yang sudah terlatih, si bapak pun kemudian menyorotkan senter tepat ke arah si Eiji. Untungnya lagi si Eiji berhasil pindah tepat waktu sehingga si bapak kembali kehilangan jejaknya. Dan di sini karena si bapak tua malah menjadi ancaman bagi si Eiji, ia pun berencana akan menghandlenya duluan. Akan tetapi di tengah hal tersebut tiba-tiba terdengarlah sebuah teriakan yang mengagetkan semua orang. Ternyata itu adalah para bawahan si Om yang makin panik sebab melihat banyak sekali monster slime yang bermunculan dari sela-sela atap. Si Eiji pun menduga jika para monster berdatangan akibat terpancing oleh suara tembakan. Tapi ternyata kemunculan dari para monster tersebut merupakan berkah luar biasa bagi si Eiji.
di mana ia pun sepertinya sudah menyiapkan sesuatu dan kini ia hanya diam saja sembari duduk manis di atas troli. Di sisi lain, si bapak tua Chansey yang masih mencari-cari si Eiji kini tengah dihampiri oleh sang monster slime. Dan beliau langsung kaget sebab monster tersebut ternyata bisa berubah bentuk menyerupai dirinya. Si monster kloningan ini pun langsung menyerang ke arah si bapak tua. Sementara itu di sisi lain lagi para monster juga mengkloning setiap orang serta menyerang mereka semua. Dan kini chapter pun ditutup dengan si bapak tua Chansey yang harus melawan dirinya sendiri. Chapter dibuka di mana sang ibunda beserta si bayi kecilnya tengah panik karena kloningan monster slime akan menyerang mereka berdua. Si bapak Chansey yang melihat si monster mengkloning si Eiji pun langsung sadar dan ia menganggap kalau yang ia lawan sebelumnya adalah si monster tersebut. Sementara si Eiji yang pura-pura nangis sedang harap-harap cemas agar tipuannya ini berhasil dan ia mau kalau si bapak tua Chansey segera menolongnya supaya ia tidak curiga lagi. Akan tetapi si bapak tua Chansey sendiri sedang sibuk menghadapi kloningannya dan dengan menggunakan senjata skop, ia pun langsung menghantam si monster tepat di bagian lehernya. Sayangnya serangan tersebut tidak bisa menumbangkan si monster dan malah si monster tersebut mampu meregenerasi dirinya dengan sangat cepat. Sehingga si bapak tua yang tidak mau membuang-buang waktu pun langsung mengeluarkan seperangkat alat tempurnya. Di sisi lain si Eiji masih berakting layaknya bayi tidak berdaya sementara sang ibunda juga kewalahan untuk melawan kloningannya sendiri. Tidak disangka sebuah serangan listrik pun muncul dan ternyata itu adalah si ibu yang berhasil menumbangkan si monster dengan menggunakan pistol kejut. Serta si Eiji yang sudah habis kesabaran ini pun langsung mengeluarkan kekuatannya itu dan ia langsung mendorong si monster ke tumpukan karung terigu. Dan akhirnya kloningan dari si bayi menjengkelkan ini pun tumbang juga. Di sisi lain si bapak Chansey pun juga berhasil mengalahkan kloningannya. Dan agar tidak kembali regenerasi si bapak pun menembak si monster menggunakan senjata khusus. Baru saja kelar satu masalah, kini si ibu pun kembali akan diserang seekor monster. Tapi si Eiji tidak bisa berbuat apa-apa sebab takut kalau kekuatannya itu akan terungkap. Untungnya si bapak tua Chen berhasil menembak tepat waktu sehingga si ibu pun berhasil selamat. Namun si Eiji langsung panik saat si bapak dengan sigap menoleh yang padahal hal tersebut si bapak lakukan karena tahu kalau monsternya masih belum tumbang. Kini tak jauh dari tempat mereka berada ternyata si Om Parubaya masih saja selamat meski terlihat kalau mukanya itu sangatlah babak belur. Dan di sini si Eiji yang melihat pun tentu saja kesal tapi lagi-lagi ia tidak bisa berbuat apa-apa ya tentu saja karena ia takut kalau kemampuannya itu akan terungkap. Di saat dirinya tengah bimbang, tiba-tiba ada seseorang yang mengambil si Eiji serta troli yang ditumpanginya langsung ditendang hingga menubruk badan dari si ibu. Ternyata itu adalah ulah dari si Om Parubaya yang sengaja menjadikan si Eiji sebagai sandera. Akan tetapi hal tersebut justru membuat si bayi kecil kegirangan karena ternyata dengan ini ia bisa selangkah lebih dekat untuk menghabisi si Om. Di sini si bapak tua Chansey beserta si ibu tidak bisa berbuat apa-apa karena si Om mengancam akan menghabisi nyawa si kecil Eiji. Namun tiba-tiba di tengah prosesi penyanderaan tersebut muncullah anak buah si Om yang tengah panik akibat kepalanya dilahap oleh sang monster lendir. Parahnya karena sedang panik si anak buah pun ujug-ujug mengeluarkan sebuah granat. Sehingga hal itu langsung menyebabkan ledakan besar tepat di dekat mereka. Di tengah kekacauan tersebut, si Eiji tak sengaja melihat si monster slime tadi menjatuhkan core tingkat atas, yang mana ia pun diam-diam mengeluarkan ekor tautie dari celananya itu untuk mengambil core tersebut. Tapi kemudian ia langsung buru-buru dibawa kabur keluar supermarket oleh si Om. Ternyata di luar sana masih terdapat beberapa anak buah si Om yang lain dan justru mereka heran sebab si Om muncul tanpa membawa suplai apapun.
Si Om pun menimpali kalau ada sesuatu yang tak terduga terjadi di dalam supermarket, sehingga ia pun meminta para anak buahnya untuk langsung saja pergi dari tempat ini. Tapi di saat itu juga si Eiji langsung dibuat kaget bukan main karena tak sengaja melihat tato yang lebih familiar berada di leher si Om. Yang sekaligus juga hal itu pun menutup chapter yang sekarang. Chapter berlanjut dengan si Eiji yang baru sadar kalau selama ini si Om Paruhbaya adalah sosok pria glamor yang ada di kehidupannya dulu, yaitu dengan sosok pria yang berjuluk Lai. Alasan ia tidak mengenali sosoknya karena si Lai selalu menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya, tapi berkat tato yang ada di lehernya, kini si Eiji pun tahu siapa si Lai yang sebenarnya. Kembali ke masa sekarang di mana si Om pun ngomel ke si Eiji karena sedari tadi terus menatap dirinya. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan kabut merah yang seketika itu juga langsung membuat para anak buahnya terkapar. Di sini si Eiji tahu kalau kabut tersebut merupakan Crimson Dust atau debu merah tua, yang mana debu tersebut sangat berbahaya bagi umat manusia. Karena sedikit saja menyentuh kulit maka otomatis mereka semua akan terinfeksi dan perlahan langsung berubah menjadi monster. Ya, terlihat kini para anak buah si Om Lai pun sudah berubah menjadi monster seutuhnya, dan salah satu dari mereka langsung melesat mengincar ke arah si Om sendiri. Sangat di luar akal sehat, dengan sungguh teganya si Om Lai pun melemparkan si Eiji kecil untuk dijadikan umpan. Sementara tanpa rasa bersalah dirinya langsung kabur kembali ke dalam supermarket. Untungnya di awal si Eiji sempat memungut core inti dari monster slime, dan dengan menyerap semua core tersebut tiba-tiba sebuah kekuatan hitam dan pekat pun mulai menyelimuti dirinya. Ya, kemudian muncullah sosok gagah tampan rupawan dari kepulan kabut hitam tersebut, yang mana itu merupakan wujud asli dari kekuatan si bayi kecil Eiji yang baru. Dan kini saat ada monster yang berwarna merah akan menyerang ke arahnya, tiba-tiba tubuh dari si monster pun langsung tercabik-cabik, yaitu dengan kekuatan tentakel yang mirip dengan Kagune di anime Tokyo Ghoul. Iya ya, mirip si Kaneki. Kemampuan di punggungnya tersebut merupakan jurus baru yang tercipta dari gabungan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dan setelah itu sisa para anak buah si Om yang telah terkontaminasi pun mulai bergabung, lalu mereka berubah menjadi sosok monster raksasa. Yang mana si Eiji yang sudah dalam mode AAA gondrong ini pun tidak diberi jeda untuk menghela nafas, sebab si monster langsung melayangkan sebuah pukulan ke arah dirinya. Dengan cekatan si AA Gondrong Eiji menghindari pukulan si monster, serta dengan hanya satu serangan balik saja tubuh dari si monster pun langsung berhasil dilubangi. Belum cukup sampai di situ saja, kumpulan tentakelnya pun kemudian berputar bagai chopper hingga membuat tubuh dari si monster langsung buyar bagaikan ayam suwir. Di sisi lain, sambil merinding ketakutan, si Om Lai pun merasa bingung akan kemunculan dari sosok pria serba hitam yang entah dari mana datangnya. Tapi tiba-tiba si pria tersebut, atau lebih tepatnya si Eiji Gondrong, langsung menatap ke arahnya dan ia akan menjadikan si Om sebagai target selanjutnya. Tapi sayangnya chapter pun harus ditutup dengan adegan yang sangat-sangat amat tanggung. Chapter pun dilanjutkan dengan si AA Gondrong yang langsung nyerentang ke arah si Om Lai dengan sangat cepat. Si Om sendiri yang sedang panik langsung menembakkan senjata ke arah si Eiji Gondrong, akan tetapi berkat transformasinya yang sekarang peluru tersebut pun berhasil dihentikan dengan begitu mudahnya. Kini si Eiji sudah berdiri tepat di hadapan si Om Lai, lalu kemudian tangannya langsung mencengkram kepala si Om, dan dengan entengnya si Om pun langsung dilemparkan bagaikan karung sampah. Akibat lemparan tersebut, cairan merah di hidung si Om pun langsung ngucur. Namun di sini si Eiji tak memberinya ampun, di mana ia akan menghabisi si Om sekarang juga. Tetapi sambil batuk TBC, si Om pun tiba-tiba berteriak, dan kini ia merogoh sesuatu di balik bajunya seraya berkata kalau cerita dari orang itu benar-benar menjadi kenyataan.
Di sini si Eiji pun bingung dengan siapakah orang yang dimaksud oleh si Om, dan sekarang terlihat si Om mengeluarkan sebuah serum yang ada di balik bajunya tadi. Lalu ia pun menyuntikkan serum tersebut ke dirinya sendiri sehingga kini si Om Lai pun perlahan-lahan berubah menjadi sosok monster. Si Eiji gondrong yang melihat pun mulai panik dan ia langsung teringat kalau masih ada kejahatan lain yang dilakukan oleh organisasi, yaitu mereka melakukan penelitian terlarang. Bahkan lebih parahnya lagi, hal itu sudah mereka lakukan sebelum peristiwa The Great Catastrophe terjadi. Ya, namun kepanikannya justru berubah menjadi keterkejutan karena ternyata si Om kini telah berubah menjadi sosok monster yang sangat tidak asing bagi si Eiji. Yang mana monster raksasa tersebut merupakan monster yang telah merenggut nyawanya di kehidupan masa lalu. Dan si Eiji pun sadar kalau sedari awal organisasi memang berencana untuk menyingkirkan keberadaannya. Ya, sekarang monster bulat bertentakel sabit itu pun langsung melancarkan sebuah serangan ke si Eiji. Meski ia berhasil menahan, tapi serangan dari monster tersebut sangatlah kuat sehingga membuatnya terdorong ke belakang. Tidak mau kalah, si Eiji pun menyerang balik dengan melancarkan beberapa serangan. Tapi sangat disayangkan tubuh dari si monster terlampau keras dan malah si monsterlah yang menyerang si Eiji kembali dengan serangan yang lebih banyak lagi. Untungnya serangan-serangan tersebut masih bisa ia hindari, akan tetapi masih ada satu lagi serangan yang tersisa dan akibatnya si Eiji pun tak sempat untuk menghindar sehingga ia harus kehilangan lengan kirinya. Si Eiji pun kini berada di situasi yang amat sangat genting, namun si monster terus menyerang ke arahnya tanpa memberi si Eiji kesempatan untuk membalas. Ya, pada akhirnya si Eiji pun bisa juga menjaga jarak dari si monster serta terlihat kalau lengannya yang hilang mulai perlahan beregenerasi kembali. Dan sekarang dengan kemampuan baru yang ia miliki, si Eiji pun bersumpah tidak akan mati untuk kedua kalinya. Kemudian tanpa diduga-duga sebuah ledakan pun muncul dari tubuh si monster akibat serangan dari seseorang, dan ternyata itu adalah ulah dari si bapak tua Chenxi yang menyerang si monster menggunakan senjata khusus. Si bapak pun tampaknya mengenali sosok monster tersebut dengan nama The Great Eye, dan sambil mengisi ulang pelurunya beliau juga berkata kalau ia beruntung telah memungut salah satu senjata hebat dari East Lotus Society. Lalu tanpa basa-basi si bapak pun menembak kembali ke arah si monster sehingga terjadi ledakan lagi yang membuat si monster sampai kewalahan. Tapi di sisi lain si Eiji yang mendengar nama asli dari si monster langsung tersadar kalau sedari tadi yang ia lawan bukanlah sosok monster bulat raksasa bertentakel yang selama ini membuatnya trauma. Yang mana rasa percaya dirinya pun mulai kembali dan sekaligus juga menutup chapter yang sekarang. Dibuka dengan flashback si Om Lai yang memperlihatkan sosok wanita peramal tengah memberikannya sebuah tawaran, yaitu jikalau mau selamat menghadapi bencana The Great Catastrophe maka si Lai harus bergabung dengan organisasi, dan sebagai kompensasi si wanita pun akan memberikannya hadiah yang mana benda tersebut akan mengungkapkan jati diri si pemakai. Awalnya si Om tidak percaya dengan omong kosong dari si wanita. Namun setelah ia menyuntikkan benda atau serum hadiah tadi, ia pun perlahan-lahan mulai mengerti tentang tujuannya ada di dunia ini, yaitu untuk memanfaatkan kelemahan seseorang dan menyalahgunakannya. Ya, dan sekarang diperlihatkan flashback lagi saat si Om masih menjadi bocil kematian, di mana dengan entengnya ia pun berkata kepada tante-tante di dekatnya bahwa suaminya sedang berkhianat. Dan tentu si tante yang sedang kelihatan hamil ini pun murka luar biasa, apalagi si bocil kematian mendengar kalau suami si tante menyebut dirinya Namuyak bagaikan ban kempes, yang mana badannya terasa amat sangat bau melebihi kandang babi. Jelas saja mendengar hasutan tersebut, si tante pun makin murka hingga tanpa basa-basi si tante langsung menghantam pipi manis dari suaminya. Suami si tante yang tidak tahu apa-apa pun jelas murka dan tidak diduga langsung melayangkan talak 3 kepada si tante, yang mana membuatnya langsung terpuruk diselimuti penyesalan. Namun si Om bocil kematian menghampiri sambil berlaga seperti juru selamat.
Dan ia mengatakan kalau ia akan menciptakan tempat paling aman di mana tidak ada lagi yang namanya penghinaan ataupun pengkhianatan. Yang ternyata gilanya semakin dewasa si Om, semakin banyak pula korban tipu daya akibat kelemahannya terus dieksploitasi tanpa belas kasih oleh si Om. Dan kini setelah menjadi monster, ia pun menyadari jati diri yang sesungguhnya kalau ia adalah sang penipu ulung yang selalu mempermainkan orang lain, yaitu monster berlevel 4 dengan julukan nama Trickster. Sekarang terlihat si monster pun mampu membingungkan si AJ dengan kemampuan halusinasinya, di mana kemampuan tersebut dapat memperlihatkan sosok trauma bagi si target dan hanya menunggu waktu yang tepat saja sampai si monster bisa menghabisi si AJ. Akan tetapi tidak diduga sebuah tembakan menyasar tubuh si monster Trickster yang tidak lain disebabkan oleh si bapak tua Chensi, dan hal itu menjelaskan semuanya kenapa si bapak tua Chen sebelumnya menjuluki si monster dengan nama The Great Eye. Ya, si monster Trickster pun murka atas tindakan si bapak tua Chen hingga membuatnya mengeluarkan serangan ratusan laser berwarna merah. Untungnya dengan cekatan si tua langsung berlindung, bahkan dengan terampilnya ia menembak balik tanpa melihat sasaran. Dan hebatnya tembakan tersebut bisa mengenai si monster dengan tepat, namun si monster yang makin murka kembali menyerang si bapak tua dengan serangan yang lebih dahsyat hingga terjadilah ledakan besar. Di momen dimana saat si monster fokus ke si bapak Chen, disitulah si AJ menyelinap dan berhasil memberikan luka sayatan leher di si monster. Dan kini si monster pun bingung bagaimana si AJ bisa lolos dari genjutsunya hanya dalam waktu singkat. Tapi si AJ yang sudah tahu identitas dan tipuan yang dilakukan si monster mulai berkata dengan lantang kalau si monster hanyalah kroco yang bisanya memperdaya saja. Serta kini dengan kekuatan tentakel hitamnya si AJ pun menyerang si monster. Meski si monster bisa menghindar, tapi tentakel si AJ berhasil menjerat kakinya. Di sini si monster Trickster pun kembali menyerang mental si AJ, namun kali ini hal itu sama sekali tidak berpengaruh. Ia pun kemudian menyerang lagi menggunakan ratusan laser yang mirip jarum, namun si AJ nampak tidak gentar dan ia pun menerjang lurus ke arah si monster. Dan ya, kemudian amat sangat tanggung chapter ini pun harus ditutup dengan si AJ yang menyerang si monster menggunakan kekuatan penuhnya. Berlanjut dengan si monster Trickster yang bahunya terluka parah akibat mendapat serangan full power dari si AJ. Si AJ pun menghampiri si monster dengan penuh rasa percaya diri, namun dibalik itu tersirat rasa kekhawatiran sebab badai Crimson Dust akan melanda dunia ini sebentar lagi. Dan ini adalah awal mula dari bencana yang akan dihadapi oleh umat manusia. Terlepas dari itu semua, si Agon Rongezi pun kemudian berniat akan menghabisi si monster. Tapi si monster yang tidak mau kalah begitu saja langsung mengeluarkan asap tebal untuk menghalangi pandangan si AJ. Sungguh sangat mencengangkan di saat si AJ akan mengayunkan sabitnya ke tempat si monster berada, tangannya malah berhenti sebab betapa terkejutnya ia karena yang ada di hadapannya itu bukanlah si monster melainkan malah ibunda tercinta. Hal itu pun membuat si AJ merasa syok, tapi tiba-tiba dirinya diserang dengan begitu cepat hingga membuatnya terpental ke belakang. Di sini si AJ menyadari kalau ia tengah termakan oleh tipu daya si monster lagi, dan benar saja si monster dengan seringai jahat mengatakan kalau si AJ tidak akan pernah bisa membunuhnya karena si monster bisa dengan mudah membaca isi kepalanya, baik dari pemikiran maupun pergerakan yang akan ia lakukan. Dan bahkan saat si bapak tua menyerangnya dari belakang, si monster pun dapat menghindarinya dengan begitu mudah hanya dengan melalui pikiran si AJ. Kini si monster Trickster pun akan mendatangi si bapak tua yang sedang bersembunyi, tapi saat ia sampai di tempat si bapak, si monster pun mulai keheranan karena hanya mendapati sebuah sepatu yang dijadikan umpan oleh si bapak Chensi. Dan lebih hebatnya lagi, di sana juga sudah ada stun granat yang langsung meledak seketika itu juga hingga membuat kepala si monster kesakitan.
Si Eiji Gondrong pun begitu terpukau dengan skill yang dilakukan oleh si bapak tua, sementara si bapak Chensi sendiri langsung menerjang ke arah titik buta si monster untuk melakukan serangan. Namun sayangnya si monster berhasil menepis serangan si bapak dan bahkan ia menyerang balik si bapak dengan ratusan laser jarum lagi. Di momen itu si Eiji pun mencoba mengalihkan perhatian si monster dengan sesuatu yang tak terduga, hingga si bapak tua berhasil menyerang si monster menggunakan senapan. Dan ya, ternyata si Eiji membiarkan si monster melihat kenangan dirinya saat sebelum direinkarnasi, atau lebih tepatnya yaitu masa depan si Om Lai sendiri, yang mana berisi semua kegagalan si Om Lai di masa depan. Dan hal itu jelas membuat pikiran si monster menjadi kacau balau. Tak menyanyiakan kesempatan tersebut, sebuah granat pun dilemparkan dan meski berhasil ditangkap oleh si monster, tapi ledakannya yang begitu kuat mampu membuat tangan si monster sampai hancur. Lalu kemudian dengan emosi yang sudah tidak stabil, si monster pun berniat menyerang ke arah si bapak tua Chensi. Ya, anehnya pandangan si monster malah langsung berputar karena ternyata kepala si monster pun copot dari badannya akibat ulah si Eiji yang berhasil menyerangnya secara diam-diam. Dan kemudian chapter ini pun ditutup dengan senyuman penuh kasih sayang dari si Eiji seraya mulutnya itu terus mencibir si monster. Masih berlanjut dengan kepala si Om Lai atau si monster trickster yang terbang melayang bagaikan kuyang. Di selang sakaratul mautnya, ia pun melihat keseluruhan ingatan si Eiji dari sebelum rekarnasi sampai menjadi bayi. Dan bahkan ia juga melihat sosok monster bola besar saat pertama kali ia bergabung dengan organisasi. Meskipun kepalanya sudah copot, tapi tidak disangka si Om Lai pun masih bisa tertawa dengan sangat keras. Ia pun mengatakan ramalan yang sebelumnya diperingatkan oleh organisasi mengenai bayi tertentu. Dan ia menduga kalau sosok si Eiji merupakan salah satu dari Egg of Calamity. Egg of Calamity. Nah, lanjut ndog naunya. Nah, yaitu pokoknya mah. Si Eiji pun jelas shock dengan perkataan si Om, namun belum sempat si Om menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba sebuah tembakan jarak jauh langsung menghantam kepala si Om hingga membuatnya langsung wassalam. Dan di sini si Eiji Gondrong beserta si bapak tua pun makin kaget dengan kedatangan sebuah mobil barakuda. Ya, terlihat sosok si pelaku yang merupakan pria berjaket putih mengenakan sebuah masker gas. Dan saat melihat kalau yang mendatangi mereka adalah orang dari militer, si Eiji pun langsung bergegas kabur dari TKP. Kemudian si pria menghampiri si bapak tua Chen sambil melepaskan penutup wajahnya. Dan tidak disangka kalau si pria akan memanggil si bapak tua Chen dengan sebutan guru, serta kini terlihat sosok di balik masker wajah tampan rupawan bernama Kapten Lion yang memiliki julukan Snow Wolf. Dan ketika ada monster yang ujug-ujug muncul untuk mengincar dirinya, entah bagaimana si monster pun langsung meledak dan musnah tanpa sisa. Yang mana membuat si Eiji yang sedang ngumpet pun sampai heran sebab si kapten tidak terlihat bergerak sedikit pun. Di sini si bapak tua Chen menanyakan tujuan dari si Lion datang menemuinya, yang padahal si bapak sudah memerintahkan agar dirinya bisa bergerak sendiri dalam upaya untuk pencarian cucunya. Akan tetapi si Kapten Lion mengatakan kalau situasi di militer sedang dalam keadaan darurat, sehingga ia pun meminta si bapak Chensi untuk kembali. Dan sembari menunjukkan foto cucunya yang sedang disekap, ia pun berkata lagi kalau si bapak tidak usah khawatir sebab cucunya akan selalu aman di tangan mereka. Di sisi lain, si Eiji Gondrong pun menguping pembicaraan dan ia pun perlahan-lahan mulai teringat dengan siapakah sosok si bapak Chensi yang sebenarnya. Yaitu beliau ternyata adalah sosok pimpinan tertinggi di kemiliteran. Tanpa punya pilihan lain, si bapak Chen pun akhirnya menyetujui permintaan si Lion untuk kembali ke militer. Sementara si Eiji malah kebingungan sebab ia tidak tahu langkah apa yang harus ia ambil sekarang.
Namun tiba-tiba tubuhnya mengalami keanehan hingga ia pun langsung jatuh terkulai. Yang mana suara jatuhnya disadari oleh si Kapten Lion dan ia pun tanpa ragu-ragu langsung menembak ke sumber suara. Meskipun yang tertembak hanya benda random tapi sungguh sangat di luar akal sehat, si Lion pun kembali tanpa adanya keraguan langsung menodongkan senapannya ke wajah si bayi kecil. Untungnya si Bapak Chensi sempat menghentikan tindakan gila dari si Lion dan beliau beralibi kalau bayinya sengaja ia tempatkan di sini supaya bisa bersembunyi. Kemudian si Bapak Chen pun menggendong si Eiji layaknya cucunya sendiri meski si Eiji jelas enggan. Namun sembari berbisik si Bapak pun menyuruh si Eiji agar tetap berperilaku seperti bayi agar dirinya bisa selamat. Dan di sini si Eiji pun langsung nangis seperti bayi beneran sambil meneteskan kucuran jigong ke bahu si Bapak. Melihat si Bapak Chen yang sangat akrab dengan si Eiji, si Lion pun mengusulkan untuk mengajaknya sekalian dengan mereka. Tapi di sini si Eiji merasa sangat familiar dengan wajah si Lion setelah diperhatikan dari dekat. Dan kemudian ya chapter pun ditutup dengan dugaan si Eiji kalau si Lion sangat mirip dengan seseorang yang ada di organisasi. Chapter kali ini dibuka saat si bayi kecil Eiji terbangun dan ia pun mendengar suara pria yang tidak asing di telinganya. Ternyata itu adalah si Lion yang sedang berbicara kepada suster dan itu berarti si Eiji kecil kini telah ikut dibawa ke sebuah fasilitas tertentu. Selain si Eiji, ternyata ada juga bayi lain yang ikut terbangun namun dalam keadaan menangis. Di sini karena tidak mau bayinya terus rewel, si Lion pun melakukan sesuatu untuk membuat si bayi tertidur. Ya, melihat tindakan tersebut, ingatan si Eiji mengenai sosok si Lion makin menemukan titik terang di mana si Lion adalah sosok kunci dari organisasi yang memiliki nama kode Tank. Dan di chapter sebelumnya si Lion bisa meledakkan monster tanpa menyentuhnya sebab kemampuannya itu adalah manipulasi darah. Serta bayi yang tadi bukannya sedang dibuat tertidur melainkan ia pingsan karena aliran oksigennya dihambat. Terlepas dari semuanya itu berarti si Lion sudah membangkitkan kekuatannya bahkan sebelum peristiwa The Great Catastrophe terjadi. Tapi kemudian si Lion menghampiri si Eiji karena di sini ia curiga kalau si Eiji hanya pura-pura tertidur. Dan saat ia akan melakukan hal yang sama kepada si Eiji, si bayi pun langsung ngorok sehingga membuat si Lion mengurungkan niatnya. Setelah si Lion pergi, kini si Eiji pun terbangun dan langsung bergumam kalau untung saja dirinya sempat menyerap inti monster trickster yang kebetulan memiliki kemampuan penghalang mental, yang mana ia berhasil mengelabui si Lion dengan memperlambat tekanan darahnya sendiri. Tapi di samping itu ia penasaran dengan lokasi tempatnya berada, apalagi terdapat banyak balita yang kemungkinan sengaja dibawa sebab mereka berpotensi menjadi Egg of Calamity. Ia pun teringat akan hal ini di masa lalu, hanya saja dulu pangkatnya di organisasi belum memenuhi standar untuk mendapatkan informasi tersebut. Dan yang lebih parahnya pada masa itu pihak organisasi berhasil membumi hanguskan pihak militer sementara si Bapak Chensi malah menghilang karena sibuk mencari-cari keberadaan cucunya. Si Eiji pun menduga kalau si Bapak Chensi tidak mempercayai si Lion sepenuhnya. Tapi di sini ia juga khawatir akan kondisi dari sang ibunda beserta si anjing. Namun yang terpenting sekarang adalah menemukan cara agar bisa kabur dari tempat ini. Sekarang ia pun mencoba mengeluarkan kekuatannya, namun anehnya tidak terjadi apa-apa karena ternyata ia baru sadar kalau sebelumnya semua core monster yang telah ia peroleh sudah bergabung untuk menciptakan kekuatan yang bernama Dark Shadow. Dan kini ia hanya memiliki kekuatan Dark Shadow yang menguras terlalu banyak energi serta satu lagi yaitu God Barrier atau yang tadi ia pakai untuk mengelabui si Lion.
Di tengah kegundahan yang dialami si bayi kecil, tiba-tiba ia melihat ada satu bayi yang tanpa sadar menggunakan kekuatannya seperti tanaman rambat. Dan ternyata bukan hanya satu saja, melainkan bayi-bayi lain yang memiliki kemampuan berbeda pun bisa melakukan hal serupa. Yang mana membuat si Eiji heran karena di masa lalunya setiap anak yang memiliki kekuatan khusus akan dikurung di ruang isolasi. Akan tetapi tiba-tiba lagi kekuatan tanaman tadi langsung menjerat dan mengangkat si Eiji ke udara hingga membuatnya panik bukan main. Untungnya saat si Eiji tengah kesulitan, muncul seorang anak kecil yang menolong si Eiji menggunakan kekuatannya. Meski di sini pantat si Eiji pun terjatuh dengan cukup keras. Kemudian sambil masih memegangi pantatnya yang kesakitan, si Eiji pun mendapat omelan dari si anak kecil tadi kalau dirinya harusnya tetap anteng di tempat tidur. Dan kemunculan dari si anak kecil, atau lebih tepatnya si anak perempuan ini, juga sekaligus menutup chapter yang sekarang. Masih berlanjut dengan kemunculan si anak perempuan yang kini malah membuat si Eiji kebingungan. Pasalnya dengan kisaran umur 5 tahun, tapi si anak perempuan sudah bisa menguasai kemampuannya dengan sangat baik. Namun di sini tiba-tiba si anak perempuan mendengar sebuah tanda dan ia pun langsung pergi dari hadapan si Eiji. Ternyata ini sudah waktunya untuk inspeksi dan para suster pun langsung berbondong-bondong untuk membawa setiap bayi yang ada di sana. Tapi agar tidak curiga, si Eiji pun kembali mengeluarkan jurus pura-pura ngoroknya. Namun kemudian ia pun tetap dibawa juga bersama bayi-bayi yang lain. Ya, kini mereka pun ditempatkan di satu ruangan yang gelap, yang mana ruangan tersebut mengingatkannya akan kenangan pahit saat dirinya harus dipaksa untuk bertarung satu sama lain hingga titik darah penghabisan. Sementara itu terlihat ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan, dan ternyata itu adalah si Kapten Lion. Kemudian terdengar suara dari salah satu bayi yang tiba-tiba menangis, dan ternyata sungguh di luar nalar para balita yang ada di ruangan tersebut harus dipaksa untuk melawan monster yang ganas. Meskipun monsternya tengah terikat rantai, tapi bukan berarti mereka akan terbebas dari bahaya. Lalu kemudian si bayi yang menangis tadi diselamatkan oleh si anak perempuan, dan sepertinya ia kenal betul dengan sosok si Lion. Si Eiji yang melihat pemandangan ini pun mulai tersadar, itulah mengapa di tempat masa lalunya ia tidak pernah melihat ada bayi satupun yang seperti mereka. Karena ini adalah fasilitas yang berbeda di mana mereka memaksa para bayi untuk melawan monster agar kemampuan mereka bisa bangkit secara paksa. Dan hal ini sangat jelas adalah ulah dari rencana organisasi yang bernama Hunting Dog Plan. Sekarang dengan senyum jahatnya si Lion pun memulai inspeksi, dan kini monster yang sudah terlepas dari rantai ini langsung menerjang ke arah si Eiji. Untungnya si Eiji berhasil menghindari serangan dari si monster meski terlihat kalau telinga kirinya mengalami luka fatal. Di situasi yang mengancam hidupnya, si Eiji pun masih sempat-sempatnya untuk mengkhawatirkan kondisi bayi lain. Namun salah satu bayi kembali ada yang menangis, dan hal itu membuat perhatian si monster teralihkan ke arahnya. Si monster pun kini beralih menerjang ke arah mereka, tapi tiba-tiba si bayi yang di awal mulai teriak dan mengeluarkan kemampuan banyak tanaman rambat. Kemampuan tersebut berhasil membelenggu si monster dan menghentikan pergerakannya. Sementara si Lion merasa senang karena bakat dari si bayi tadi sudah cukup bagus untuk ukuran level pertama. Tapi perhatiannya kini malah teralihkan ke si Eiji yang belum menunjukkan kemampuan apapun. Sehingga dengan kemampuan pengendalian darahnya, ia pun membuat si monster mengamuk agar bisa memaksa si Eiji membangkitkan kekuatannya. Dan ya, scene itu juga sekaligus menutup chapter yang sekarang. Diperlihatkanlah si monster yang tengah menggila akibat pengaruh dari pengendalian darah yang dilakukan oleh si Lion.
Hal itu makin menyulitkan si Eiji untuk mengalahkan si monster, tapi mau bagaimanapun ia harus bertindak. Sehingga kini dengan memanfaatkan kekuatan tanaman rambat, si Eiji pun nebeng untuk menerjang ke arah si monster. Pikiran si monster pun kemudian dibingungkan terlebih dahulu menggunakan kemampuan God Barrier. Lalu sambil bersembunyi di balik tanaman rambat, si Eiji pun menendang si monster dengan sekuat tenaga dan tidak disangka di sana juga ada kekuatan pasir yang berhasil menggoyahkan keseimbangan si monster sehingga ia pun langsung terpeleset dan jatuh ke jurang. Di sini si Eiji bersyukur semuanya berjalan dengan baik, apalagi si Lion sama sekali belum menyadari tindak tanduknya. Akan tetapi di saat itu juga ekor dari si monster langsung melilit tubuh si Eiji dan celakanya kini si bayi kecil pun harus ikut terseret oleh si monster ke dalam jurang. Namun tepat saat itu juga ada sebuah tentakel yang menyelamatkan hidupnya dan tentakel itu pun langsung memotong ekor dari si monster. Serta betapa ngenesnya tubuh si monster pun kini dibiarkan terjun bebas ke dasar jurang. Sementara itu ternyata yang menyelamatkan si Eiji adalah sebuah robot dan ia pun merasa kalau robot tersebut memiliki bentuk yang sangat familiar. Benar saja yang menciptakan robot itu pun adalah si gadis Hot dan ternyata si Hot adalah cucu dari si bapak tua Chenzi yang sekarang sedang disekap oleh si Lion. Kini wajah si Eiji terekam jelas oleh kamera robot security dan hal itu menjadi tanda kalau si Eiji harus dieksekusi secepatnya sebab telah gagal dalam tahap inspeksi. Tapi konyolnya si Eiji langsung memasang wajah riang gembira sehingga si Lion pun menduga kalau si bayi ada kelainan karena kejadian tadi malah dianggapnya sebagai hiburan. Dan kalau bukan karena gurunya atau si bapak tua Chen, maka si Lion pun pasti sudah mengeksekusi bayi normal seperti si Eiji sedari awal. Dan ya, sosok si bayi yang dianggap normal pun malah terlihat seperti orang yang tidak waras karena ia merasa bahkan setelah reinkarnasi jadi bayi, nasibnya pun masih sama saja, yaitu ujung-ujungnya tetap harus kembali ke organisasi yang sama juga. Di tengah kegalauan hati sang bayi kecil, ia pun mendengar ada suara dari bawah. Ternyata si monster masih diberikan keselamatan oleh sang pencipta dan kini ia pun berusaha untuk manjat ke atas. Hal itu bukannya membuat si Eiji panik, melainkan ia akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa lepas dari jerat organisasi. Dan tanpa ragu si bayi kecil ini pun langsung terjun bebas meski terlihat kalau si robot keamanan mulai mengikuti dirinya. Sesuai dengan apa yang diperkirakan si Eiji, si robot itu pun kini terlibat bentrokan dengan si monster dan si Eiji sendiri malah anteng terjun bebas tanpa ada yang mengganggu sama sekali. Di sisi lain, bawahan si Lion mengabari perihal kejadian tadi dan ia meminta izin untuk melakukan penyelamatan. Namun bukan untuk si bayi, melainkan terhadap robot yang dibuat oleh si Hot, dan di sini si Lion pun menolak dikarenakan tempatnya sangat sulit untuk dijangkau, apalagi kemampuan robot buatan si Hot masih belum sebanding untuk melawan monster level 5. Sehingga ia tidak mau mengambil resiko yang bisa membangunkan si monster hanya untuk menyelamatkan sebuah robot. Terlebih ia juga merasa belum tentu sanggup untuk menaklukkan monster sekali berlevel 5 dan ya, chapter ini pun ditutup dengan si Lion yang memerintahkan untuk langsung berganti tahap, yaitu beralih ke Project Egg of Calamity. Scene dibuka dengan si kecil Eiji yang tengah jatuh ke jurang, namun tepat sebelum menyentuh tanah dirinya langsung bertransformasi menjadi Dark Shadow. Kemudian kebingungan memenuhi isi kepalanya sebab tempat ia berada sekarang malah mirip seperti tempat pembuangan sampah. Ia pun akhirnya menemukan pintu keluar, tapi tiba-tiba ia merasakan kehadiran banyak sosok dan ternyata itu adalah para monster yang seketika itu juga langsung mengepung dirinya. Di sini anehnya bukannya merasa takut, melainkan si Eiji justru kasihan sebab tampilan dari para monster sangatlah mengenaskan. Dan dengan songong ia pun menawarkan diri untuk mengakhiri penderitaan mereka saja. Ya, dengan cepat para monster yang menerjang ke arah si Eiji pun langsung dihabisi hanya dengan sekali serang, dan begitu pula dengan sisa monster lainnya, bahkan tak luput menjadi korban keganasan dari si Eiji Gondrong.
Terlihat tanpa adanya daya dan upaya yang berarti, kumpulan monster tadi pun langsung berubah menjadi tumpukan bangke. Dan kini dengan perasaan riang gembira, ia pun tengah anteng meloting core inti dari tubuh mereka semua. Di balik kesenangan yang sekarang ia rasakan, ia pun malah bosan sebab menyerap core inti sebanyak itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi belum sempat ia melahap setengahnya, tiba-tiba si Eiji pun merasakan ada satu aura kuat yang sedang mendekat ke arahnya. Ya, monster yang muncul pun mirip sekali dengan gambaran monster level 5 yang sebelumnya digumamkan oleh si Kapten Lion. Dan di sini si Eiji justru kegirangan karena lawan yang ia dapat sekarang terasa seperti bos penghuni tempat ini. Tidak seperti bos terakhir pada umumnya yang selalu banyak dialog, si monster pun langsung bersiap untuk melawan si Eiji dengan membagi tubuhnya menjadi 3. Namun si Eiji tentu tidak gentar dan ia pun malah langsung menerjang ke arah si monster, yang mana sangat amat tanggung. Pertarungan ini pun harus disambung ke chapter selanjutnya. Pertarungan pun dimulai dengan si Eiji dan si monster penjaga yang saling menerjang ke arah satu sama lain. Akan tetapi anehnya ketika monster tersebut hanya melewati si Eiji saja dan justru mereka malah menargetkan sisa-sisa monster ngenes yang sebelumnya. Perilaku tersebut pun mulai menarik perhatian si Eiji, apalagi si monster masih tetap tidak melawan meski si Eiji berdiri tepat di hadapan dirinya. Sehingga si Eiji pun berasumsi kalau monster tersebut hanya bereaksi pada makhluk yang mencoba kabur saja. Untuk membuktikan dugaannya, si Eiji pun berlari dengan sekuat tenaga menuju pintu keluar, dan benar saja si monster beserta kloningannya itu langsung bergerak untuk mengincar si Eiji. Dengan begitu cepat, pedang si monster pun menyasar kepala si Eiji hingga hampir menebasnya. Beruntung ia sempat menghindari serangan tersebut, akan tetapi saat dirinya mencoba menjaga jarak, tiba-tiba kloningan si monster yang lain langsung menebas lengan kanannya. Kekesalan pun tersirat di wajah si Eiji dikarenakan pergerakan si monster jauh lebih cepat daripada yang ia perkirakan. Namun hal itu bukan masalah besar dan justru situasi ini malah terkesan lebih menantang. Si monster dan kedua kloningannya pun kembali menerjang ke arah si Eiji, tapi di sini si Eiji langsung menunjukkan skill bertarungnya, di mana dengan gerakan super cepat dan super lincah ia berhasil mengelak dari setiap serangan si monster. Bahkan si Eiji juga berhasil melancarkan serangan balik ke salah satu kloningan si monster, dan tidak hanya itu, lengan yang tadi terpotong pun kini tumbuh kembali serta langsung ia lesatkan dengan kuat ke tubuh bagian kiri si monster. Ya, tak cukup hanya dengan melukai tubuh si monster saja, kini si Eiji pun melakukan hal yang sama terhadap si monster, yaitu memotong bagian lengannya juga. Dan untuk pemungkas ia pun menggunakan tangan tadi untuk menyerang si monster hingga membuatnya langsung terhempas dengan kuat. Yang mana sekaligus juga keberhasilan si Eiji mengalahkan salah satu tubuh si monster menjadi penutup untuk chapter yang sekarang. Dibuka lagi dengan salah satu kloningan si monster yang telah terkapar, sementara dua sisanya masih bisa berdiri serta mereka juga telah bersiap untuk kembali melawan si Eiji. Di sisi lain, si Eiji sendiri malah terlihat santai, apalagi ia bisa dengan mudah menumbuhkan kembali anggota badannya. Akan tetapi tidak disangka-sangka saat kedua monster langsung maju menyerang, pergerakan mereka pun jadi jauh lebih cepat dan lebih kuat, yang mana hal itu pun bahkan membuat si Eiji sampai tidak berkutik. Terlihat ia pun begitu kewalahan dalam menghadapi setiap serangan yang menebas tubuhnya. Dan sembari kesal, si Eiji pun lalu menduga kalau semakin sedikit tubuh yang dikendalikan, maka semakin kuat pula kemampuan serta kekuatan si monster. Di sini yang bisa si Eiji lakukan hanyalah terus bertahan, namun si monster langsung menendang dirinya dengan begitu kuat sampai ia terdorong ke belakang. Dan kini karena tidak mungkin untuk mengalahkan si monster satu persatu, maka kemudian ia pun mulai mengumpulkan kekuatan untuk menghabisi mereka berdua secara sekaligus. Di selang waktu ia mengumpulkan energinya, si Eiji pun bergumam mengenai kekuatan Dark Shadow yang ternyata masih bisa untuk berkembang. Ia pun sadar kalau selama ini ia selalu terpaku menggunakan wujud manusianya untuk bertarung, yang padahal wujud terkuat dari Dark Shadow jauh lebih mengerikan daripada itu.
Ya, di saat kedua monster akan menyerangnya lagi, si Eiji pun secara perlahan mulai mengubah seluruh tubuhnya menjadi pusaran hitam yang sangat pekat. Dan terlihat sembari tersenyum lebar, si Eiji pun tengah berniat akan menghabisi mereka semua, yang mana pusaran kegelapan yang berpusat pada bola hitam pun mulai mengitari kedua monster. Serta mulailah tercipta wujud asli dari Dark Shadow dengan tampilan seperti bola yang dilengkapi banyak mulut juga tentakel tajam. Kemudian hanya dalam sekejap mata saja tubuh dari kedua monster penjaga pun langsung tertebas setengahnya. Dan setelah menyudahi transformasi tadi, si Eiji pun menyadari kalau sisa tubuh dari si monster kembali menyatu dengan tubuhnya yang di awal. Ia pun lalu menghampiri si monster untuk memastikan kondisinya, dan ia cukup terkejut sebab mendapati adanya kalung nemtek di leher si monster. Tapi yang lebih membuatnya kaget yaitu terdapat nama Letnan Barton dari Squad Snow Wolf, yang berarti si Lion telah mengirimkan pasukannya ke tempat tersebut, dan sekaligus juga scene ini menutup chapter yang sekarang. Dilanjutkan dengan si Eiji yang terlihat anteng tengah meluting core inti dari tubuh si monster penjaga. Ia pun memperhatikan kalau core ini berbeda dari yang biasanya, dan ternyata ia baru menyadari kalau monster yang ia lawan tadi merupakan monster berlevel 5. Beruntung si monster telah berhasil dikalahkan duluan sebelum kekuatannya benar-benar menyatu dengan si Letnan Barton. Tapi mengingat kalau pada masa ini sudah muncul monster level 5, itu berarti bahwa bencana The Great Catastrophe sudah dimulai. Yang mana sontak membuat si Eiji khawatir karena mau bagaimanapun bencana ini pasti akan membahayakan nyawa dari sang ibunda. Sekarang sambil menenteng hasil lootingannya, ia pun akan bergegas untuk kabur. Namun tiba-tiba ia langsung sembunyi dikarenakan ada seseorang yang membuka pintunya dari luar. Rupa-rupanya itu adalah si gadis hot yang datang dengan dua penjaga, dan karena sepertinya ia tengah dalam masa penahanan, kedua penjaga itu pun memerintahkan agar si hot tidak bertindak sembarangan. Akan tetapi karena baju tahanan yang ia pakai sangat gerah dan pengap, maka dengan centilnya ia pun langsung membuka baju tahanannya di depan kedua penjaga. Namun anehnya di sini malah si hot sendiri yang terdiam membisu, karena ternyata ruangan yang selama ini penuh dengan komputer dan gadget kini malah berubah menjadi tempat pembuangan sampah, yang mana tentu sampai membuat si hot berteriak kesal. Di saat si penjaga memberi peringatan terakhir agar si hot tetap diam, si hot pun juga memperingatkan balik kalau tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Dan kemudian karena si penjaga masih tetap ngeyel, maka si hot pun langsung bersiul untuk memanggil sesuatu. Ya, dua tentakel besi pun tiba-tiba muncul dan langsung menjerat kedua penjaga tadi, serta tentakel itu pun juga menarik mereka ke atas hingga hilang entah kemana. Setelah itu sambil naik ke tentakel besi, ia pun berniat untuk membersihkan tempat ini, dan satu pasukan robot penjaga pun langsung muncul karena yang dimaksud bersih-bersih oleh si hot yaitu ia akan membereskan para monster ngenas yang ternyata masih tersisa beberapa ekor. Robot-robot tersebut pun mulai menjalankan tugasnya, di mana mereka langsung membantai sisa para monster tanpa belas kasihan. Namun terlihat ada satu ekor lagi yang terdeteksi. Dan kemudian ya chapter pun ditutup dengan si robot yang melesatkan tentakel besinya ke arah si target. Meski di sini si target atau lebih tepatnya si Eiji bisa menahannya dengan sangat mudah. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan, karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya, karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.